Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nur Ardiansyah dari Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang video penerapan permainan kasti di dalam permainan softball di Indonesia. Mungkin itu saja, kita akan langsung simak video yang berikut ini. Oke, kita langsung saja menuju materi yang dimana dalam permainan bola kasti ini ada penerapannya di permainan softball. Yang pertama kita akan menuju atau membahas tentang definisi permainan dari softball ini. Yang dimana definisi permainan softball ini adalah salah satu cabang olahraga di Indonesia yang dimana masuk dalam kategori bola kecil. Jadi softball ini juga dikategorikan dalam permainan bola kecil seperti kasti. Lalu dalam pengertiannya adalah permainan ini memiliki regu. Setiap tim regunya terdiri dari 9 orang pemain dan membutuhkan kerjasama tim untuk mendapat kemenangan. Jadi untuk softball ini dalam permainannya setiap tim itu membutuhkan 9 pemain untuk melaksanakan pertandingan. Jadi dalam satu tim ini 9 pemain itu akan bekerja sama dalam menentukan permainan. Jadi kita itu harus benar-benar bekerja dalam tim supaya kita dapat menentukan kemenangan kita sendiri, seperti itu. Kita lalu menuju sejarah softball, yang dimana permainan softball ini berasal dari Amerika Serikat atau United States, yang dimana diciptakan oleh George Hanover di kota Chicago pada tahun 1887. Nah, ini permainan ini sangat asing di Indonesia. Bisa dikategorikan permainan yang berasal dari luar negeri atau yang kita sebut permainan impor, seperti itu. Di sini softball dimainkan setiap orang dengan tidak memandang usia. Ini juga penting ini. Permainan softball ini bisa dimainkan oleh banyak orang, jadi tidak memandang usia. Bahkan anak-anak SD pun sering memainkan softball dalam materi pelajaran sehari-hari, sehingga guru itu menerapkan permainan softball ini pada materi pelajaran dalam pendidikan olahraga. Lalu permainan softball ini juga bisa dikategorikan dalam permainan semua gender. Jadi tidak tergantung kita bermain itu hanya untuk pria. Jadi permainan ini juga untuk wanita. Seperti itu. Makanya dalam setiap olahraga itu tidak hanya pria yang memainkan, bahkan wanita pun juga memainkan permainan ini. Ini kita beranjak ke sejarah softball di Asia. Perkembangan softball di Asia. Setelah Perang Dunia Kedua, usaha softball semakin menyebar untuk dikenal dan digemari di Jepang, Filipina, Korea Selatan, Thailand. Softball telah menjadi permainan rakyat. Jadi beberapa negara di Asia itu sangat mengenalkan tentang permainan softball ini. Kita bisa lihat ini setelah Perang Dunia Kedua, dan negara Jepang, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan begitu populer permainan softball ini di negara tersebut, seperti itu. Lalu softball ini dikategorikan sebagai permainan rakyat. Jadi permainan softball ini bisa dimainkan oleh kalangan manapun, tidak memandang yang kaya atau yang miskin, seperti itu. Jadi orang bawah dan orang atas dapat memainkan permainan softball ini dengan mudah. Ini ada sejarah permainan softball di Asia. Mengingat pesatnya perkembangan softball ini di Asia, dibentuklah Amateur Football of Asia, yang disingkat ASA Asia, Persatuan Softball Amatir se-Asia, yang dimana anggotanya ada Filipina, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Pakistan, India, Muay Thai atau Thailand, Singapura, dan Indonesia. Indonesia ini baru masuk setelah beberapa negara tadi mempopulerkan permainan softball. Untuk kejuaraan softball sendiri pertama kali diselenggarakan
se-Asia ini setiap tahun sekali bergantian antara putra dan putri ya. Jadi permainan softball ini diselenggarakan setiap setahun sekali, diselang-seling antara putra dan putri seperti itu. Lalu kita beranjak ke perkembangan softball di Indonesia. Yang dimana sebelum perang kemerdekaan sebetulnya softball ini sudah ada. Jadi yang membawa softball ini adalah dulu juga bisa kita katakan orang asing ya, dibawa ke Indonesia. Namun sifatnya masih sangat terbatas, artinya hanya dimainkan di sekolah-sekolah. Tentu saja pada mulanya ada anggapan bahwa permainan olahraga softball ini hanya pantas dimainkan oleh golongan wanita saja. Hal ini terus berlangsung sampai tahun 1966. Jadi banyak anggapan waktu sebelum penjajahan atau pas penjajahan, permainan softball ini hanya diperuntukkan untuk wanita, padahal pria juga bisa bermain permainan ini. Ketika Asian Games tahun itu sekitar tahun 1966 kalau tidak salah di Bangkok, Thailand, terbukalah mata kita bahwa sebenarnya olahraga softball ini dapat dimainkan oleh putri maupun putra. Pas pada ajang Asian Games 66 di Bangkok, Thailand ini, permainan softball ini juga dikategorikan dipertandingkan oleh pria. Lalu kita bisa melihat perkembangan dari permainan softball ini dengan cepat ya di Indonesia. Kita bisa lihat untuk menyalurkan kegiatan softball di Indonesia diperlukan suatu badan yang mengurusi tentang permainan softball ini dengan dibentuknya induk organisasi dengan nama Perbasasi atau Perserikatan Baseball dan Softball Amatir seluruh Indonesia yang didirikan sejak PON di Surabaya. Softball menjadi salah satu cabang olahraga. Lalu kita akan beranjak ke teknik permainan softball. Lalu kita pertama ini akan belajar untuk teknik melempar bola dan teknik menangkap bola. Untuk teknik yang lainnya kita akan pelajari di slide selanjutnya di minggu depan. Langsung saja kita pelajari teknik dasar permainan softball. Melempar atau lemparan pitcher. Pitcher adalah seorang pelambung bola yang bertugas melambungkan bola. Jadi seorang pitcher ini adalah tugasnya melambungkan bola dalam permainan softball seperti itu. Lalu ada cara melakukannya. Ini ada cara melakukannya adalah pegang bola tangan dengan menggunakan tangan kanan, tangan kiri memegang glove. Kaitkan kedua tangan dengan posisi bola di dalam glove. Seperti ini. Injak ceklek, kemudian putar tangan yang memegang bola satu putaran bahu penuh dengan bantuan pergelangan tangan. Seperti itu cara pelemparan oleh pitcher. Lalu ada lemparan antar base, yang dimana lemparan ini dilakukan oleh semua penjaga, baik yang berkedudukan di lapangan dalam atau penjaga base. Seperti itu. Lemparan antar base ini biasanya dilakukan oleh orang yang berkedudukan di base itu pada umumnya. Lalu ada di sini dijelaskan ada teknik lemparan. Kita bisa baca untuk teknik lemparan sendiri. Bola antar base, teknik lemparan dengan ayunan tangan ke atas atau tangan diayunkan ke atas. Lalu ada teknik lemparan dengan ayunan samping, tangan diayunkan pada posisi samping. Lalu ada teknik lemparan bawah, tangan menuju bawah atau dimulai dari bawah seperti itu. Yang terakhir ada teknik lemparan dengan lecutan tangan, yang dimana teknik lecutan tangan ini membutuhkan impact yang sangat bagus sekali sehingga dihasilkan nanti ada gerak lanjutnya seperti lecutan seperti itu. Kita beranjak ke teknik lemparan. Mohon maaf, maksud saya teknik menangkap bola. Pemain bertugas menangkap bola adalah catcher dan penjaga base atau lapangan termasuk pitcher.
Nah, teknik menangkap bola untuk catcher ini adalah posisi awal jongkok, tangan kiri memakai glove khusus catcher dengan posisi tangan menghadap ke depan, lalu menyongsong gerakan bola yang dilempar pitcher. Ini ada tangan yang lain membungkus agar bola tidak lepas. Jadi tangan itu, untuk tangan lain itu membungkus bola dengan sarung tangan atau glove dengan tujuan bola tidak lepas, seperti itu. Mungkin ini ada yang selanjutnya, ada teknik menangkap bola dengan lambung. Ini ada beberapa tekniknya. Kaki dibuka lebar selebar bahu. Jadi untuk teknik ini kaki itu dibuka selebar bahu supaya apa? Supaya kita seimbang, seperti itu. Lalu ada badan tegak dengan pandangan ke arah depan. Untuk badan tegak dan pandangan ke arah depan ini bertujuan agar kita itu sangat fokus dalam bermain permainan softball ini. Lalu tangan kiri yang memakai glove menyongsong datangnya bola. Ya, ini juga sangat penting, kita harus memakai glove atau sarung tangan itu dengan tangan kiri itu untuk memegang bola atau mendapatkan bola. Yang kemudian adalah teknik menangkap bola. Caranya sama dengan menangkap bola lambung. Bedanya hanya pada saat menangkap bola posisi tangan ke depan dada, jadi seperti ini untuk menangkapnya, supaya kita lebih pas dalam menangkap bola. Ya, baiklah, itu tadi sedikit video penyampaian tentang teknik permainan softball atau beberapa teknik yang tadi dimaksudkan seperti itu. Untuk teknik selanjutnya kita akan belajar di minggu depan. Bahwasanya untuk beberapa yang saya sampaikan tadi ada sejarah, lalu ada definisi dari permainan softball, dan ada beberapa teknik dari permainan bola softball tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.